kita hadir di tempat ini, kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bukan hanya sekedar pelayan yang tampil di depan, tapi setiap kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Untuk itu mari bawa hati, mari bawa hidup, mari bawa penyembahan syukur, mari bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari nyatakan kebaikan Tuhan, mari nyatakan kebesaran Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah pribadi-Mu. Kau yang hadir dan bertata, Kau yang hadir dan bertata, lebih dari segalanya. Kami perlu hadirat-Mu, lebih dari semua. Kami perlu hadirat-Mu, Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah kami. Dengan saat kami naikkan pujian, saat kami naikkan penyembahan, Kau Tuhan yang disenangkan atas pujian kami. Sore hari ini kami hadir untuk melayani Tuhan. Sore hari ini kami hadir untuk menyembah-Mu. Tiada tempat yang lebih indah selain hadirat-Mu, ya Bapa. Kami rindukan Engkau, kami rindukan hadirat-Mu, sebab Engkau yang layak terima pujian tertinggi, terima pujian tertinggi. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat pujian, mari angkat penyembahan, mari angkat syukur. Mari nyatakan kebaikan Tuhan, mari nyatakan kesetiaan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah tolong kami, sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai kami. Untuk itu kami memuji-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan berkati kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan selamatkan kami. Untuk itu kami sembah, kami sembah. We worship You Lord, we worship You Lord, we worship You, we worship You, we give You praise.
Bahkan saat kami masuk ke tempat-Mu yang kudus, kami merasakan kehadiran-Mu ya Bapa. Kami mau menyanyikan pujian ini untuk Tuhan yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Dari awal nyanyikan pujian ini, katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati pujikan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Tidak ada tempat yang lebih indah selain tempat kediaman-Mu ya Allah. Untuk itu kami bawa hati kami dan hidup kami untuk memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Ini yang kami mau, ini yang kami rindukan di tengah-tengah kami terjebak. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari dengan segenap hati, mari nyanyikan hadirat-Mu, hadirat.
kami sembah Engkau. Kami nikmati kasih Tuhan sore hari ini melingkupi setiap kami, menjamah, memenuhi setiap umat-umat Tuhan yang menyembah-Mu. Sebab itu yang kami rindukan. Jesus, we worship You. Jesus, lebih dari semuanya kami rindukan hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap suara kami nyanyikan sama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan hadirat-Mu. Melingkupi setiap kami, penuh, 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 penuh. Menikmati kasih. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Yes. Ku rasakan penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, menikmati kasih dan anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau terus menikmati kasih-Mu, kami mau terus menikmati kasih dan tempat kediaman-Mu. Untuk itu kami bawa hati kami, kami bawa penyembahan kami. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Bawa kami lebih dalam untuk mengenal-Mu, bawa kami lebih dalam untuk mengenal-Mu, bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu. Mari katakan kepada Tuhan dengan segenap hati, katakan tiada Baru rumah Tuhan lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu,
untuk menjadi penyembah-Mu. Untuk itu kami mau terus sembah, kami mau memuji Tuhan, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima penghormatan, sebab Engkau yang layak. Mari umat-umat Tuhan sambil angkat kedua tanganmu, mari katakan, layaklah sing segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di lagi umat-umat Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus. Mari sambil berdiri untuk Indonesia, mari angkat bendera, mari angkat bendera, katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak di sekali lagi, sebab Dia yang layak, sebab Kau Allah yang kudus, layak di katakan, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak di sekali lagi katakan, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang setuju sama saya, Bapak Ibu, sorakan haleluya. Boleh senggol kanan kiri, katakan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Yes. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Untuk itu kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. 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 Saya mau ajak setiap kita untuk kita sama-sama bersaut-sautan, Bapak Ibu ya. Kita akan sama-sama bersaut-sautan. Boleh ikutin saya, Bapak Ibu Saudara. Yes. Gampang ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang siap untuk memuji Tuhan sorakan haleluya. Yes. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, come on. Mari kita sama-sama bersaut dan sing. Menyanyikan pujian ini sih. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Amin.
Mari katakan. Hari ini harinya Tuhan. Yes. Mari kita. Amin. Hari ini harinya. Lagi katakan. Mari kita bersukaria. Sebab ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya nyanyi lagu ini dalam bahasa Jawa, Bapak Ibu Saudara. Biar segenap suku, segenap bahasa dan bangsa memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahasa Jawa, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Dinten Niki, sing. Dinten Niki, yes. Amin. Bapak Ibu Saudara yang bisa berbahasa Batak, sama-sama puji Tuhan, sing. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dalam bahasa Batak, Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan, sadari on. Sadari on. Dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, sing. Come on, this is the day. Come on, sing. This is the day. Amen. We'll rejoice. We will rejoice. This is the day. Oh,
segenap suku, segenap bahasa dan bangsa sujud menyembah Tuhan Yesus. Yang sama-sama katakan amin. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini kami berdiri atas bangsa kami, sebab kami tahu hati Tuhan ada atas bangsa kami. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk segenap apa yang sudah Tuhan kerjakan atas bangsa kami. Untuk itu kami nyanyikan pujian ini. Syukur untuk setia. Kiranya Bapak Ibu Saudara katakan, bagi bangsa ini dengan mata iman kami percaya pasti dan
Katakan aku percaya. Katakan ada Tuhan di bangsa ini. Mari katakan Engkau berkuasa atas Indonesia. Kami memberkati Indonesia dalam nama Yesus. Kami bangga Engkau menyelamatkan bangsa-bangsa. Haleluya. Mari berdoa buat Indonesia. Berkati dengan kemerdekaan rohani. Berkati kemerdekaan dari kemiskinan. Berkati kemerdekaan dari kebodohan. Berkati dari ketertinggalan. Berkati Indonesia dengan kemakmuran, keselamatan, kemuliaan sorga terjadi, terjadi, terjadi. Haleluya. 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 Bapak Ibu, Tuhan baru saja mengajar sesuatu kepada saya, baru saja. Jadi ini nggak ada tadi pagi, ini baru saja. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita ada di sorga, maka tidak ada lagi perkawinan, tidak ada lagi seks. Dan kemudian tidak penting juga, dan mungkin nggak ada kita dari gereja apa. Kita sudah sering mendengar itu, oke? Nggak ada seks, nggak ada hubungan suami istri lagi karena kita hidup seperti malaikat. Dan kemudian juga saya percaya nggak ada orang gereja Pantekosta, gereja Protestan, nggak ada gereja Baptis, nggak ada gereja denominasi gereja, nggak ada di sorga. Tapi ketika Alkitab berkata di sana ada orang-orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa, maka saya menyimpulkan bahwa di sorga tetap ada bangsa-bangsa. Karena ada sekumpulan besar orang banyak, dan Alkitab berkata di sana ada sekumpulan besar orang banyak dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Artinya Indonesia tetap akan ada di sorga diwakili oleh orang-orang percaya di sana. Indonesia sempurna, Indonesia jaya akan ada di sorga dalam kesempurnaan. Orang akan ngerti ini orang Malaysia, ini orang Indonesia. Dan semuanya kumpul karena Alkitab berkata, layaklah segala bangsa sujud menyembah kepada Dia. Dengan darah Yesus Dia sudah membeli bangsa-bangsa. Kitab Wahyu jelas mengatakan itu. Jadi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita angkat bendera kita sekali lagi. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Saya minta sebelum kita dengar firman Tuhan, bayangkan sesuatu yang besar itu apa yang engkau inginkan terjadi atas bangsa ini. Jangan lihat realita. Pakai iman dan katakan, Tuhan, aku ingin Indonesia seperti apa yang kau bayangkan. Sesuatu yang besar
mempercepat kemerdekaan bangsa ini. Kami tahu itu terjadi dalam rancangan Tuhan. Dan biarkan secara profetik itu juga berkata bahwa Tuhan terus mengerjakan kemerdekaan. Biarkan semua yang terjajah dari dosa dimerdekakan. Yang terjajah dalam kemiskinan, kebodohan, keterpurukan, sakit, penyakit dimerdekakan. Dan darah Yesus menjadi bagian terbaik bangsa ini. Dan sebentar kami dengar firman-Mu, sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ambil nafas dulu, saya keringetan, saya on fire. Bilang sama kanan kiri sekali merdeka, tetap merdeka. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudaraku, nanti di doa profetik Rabu, kita masih akan berdoa khusus buat Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang akan datang doa profetik Rabu, saya minta Bapak Ibu datang sudah bawa konsep apa yang aku akan doakan untuk negeri ini. Yuk kita kasih hadiah untuk negeri ini dengan doa kita ya. Jadi Bapak Ibu cari informasi apa yang sedang terjadi dan hari Rabu kita akan khusus masih mendoakan bangsa dan negara kita dengan doa profetik. Doa profetik itu seperti apa? Salah satunya doa profetik itu memperkatakan firman. Nah tadi pagi firman Tuhan luar biasa ya, dilayani oleh Bu Grace, ini sebentar dilayani oleh Pak Ari ya. Nanti Bapak Ibu lihat rekaman YouTube ibadah tadi pagi bagaimana doa orang benar. Orang benar itu memperkatakan firman dan perkataannya itu terjadi ya. Yang setuju katakan amin saudaraku, haleluya. Oke, sebelum saya serahkan Pak Ari, tadi pagi sebelum ibadah saya dapat data. Saya buka sesuatu dan saya dapat data, rupanya Indonesia ini adalah negara dengan prosentase orang berdoa terbanyak di dunia. Bukan karena jumlah ya saudaraku, ini prosentase. Prosentasenya itu 95%. Indonesia ada di ranking pertama negara dengan penduduk yang paling sering berdoa sekali, minimal sekali sehari. Jadi luar biasa, negara kita adalah negara yang berdoa. Haleluya, puji Tuhan ya, walaupun doanya pasti di surveinya umum. Tapi di sisi lain, data yang lain, kasus korupsi di Indonesia itu juga rankingnya lumayan. Haleluya ya. Jadi negara yang paling banyak berdoa, nomor 2 paling banyak berdoa itu Kenya, saudaraku ya. Dan selisihnya jauh, Indonesia 95%, Kenya itu kalau nggak salah cuma 45% ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, negara yang paling banyak berdoa, minimal sehari sekali, tetapi juga angka korupsi, angka buang sampahnya itu nomor 2, buang sampah plastik di laut itu nomor 2 di dunia, haleluya ya. Jadi kita perlu berdoa dan mari kita berdiri untuk bangsa kita, gereja harus berdoa kepada Tuhan sebab 10 orang benar di kota Sodom sebenarnya sanggup menunda penghukuman Tuhan. Tapi ternyata nggak ada 10 orang, akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan. Bilang sama sebelah, kita lebih dari 10 orang, bilang saudara, haleluya. Pak Ari silakan melayani, haleluya. Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, rupanya tadi data yang disampaikan Pak Gem, meskipun bangsa itu Indonesia itu merdeka, tapi ternyata merdeka itu belum sepenuhnya merdeka ya Bapak Ibu ya. Dan kemerdekaan yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita itu bertemu dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, saya hari ini hampir tidak merdeka Bapak Ibu, karena seharian ini saya tidak bisa lihat. Tadi saya pagi antar melodi, ketika pulang sambil di Tanjung, tiba-tiba ada satu benda yang masuk ke mata saya dan seharian saya tidak bisa lihat, Bapak Ibu. Tadi saya sempat berpikir, atau apakah saya batal khotbah ya, saya pikir begitu. Tetapi rupanya Tuhan mau jadikan ini sebuah contoh bahwa kadang-kadang Bapak Ibu, kemerdekaan itu
itu harus muncul dari roh kita. Jadi ketika misalnya kita itu mungkin satu kali mengalami kesedihan, mengalami sebuah masalah, tetapi ketika hati kita itu merdeka di dalam Tuhan, ketika kita ketemu Yesus, sebenarnya kita itu sudah mengalami kemerdekaan. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat judul khotbah pada saat sore hari ini. Ketika saya merenungkan, Bapak Gembala sudah sampaikan benar atau betul. Benar tapi bisa salah. Kemudian saya berpikir nih Bapak Ibu, wah ternyata Lot yang dia meskipun dikatakan benar di mata Tuhan, tapi ternyata dia melakukan kesalahan. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita itu meminimalkan kesalahan. Tadi pagi Bu Grace sudah sampaikan memperkatakan firman, dan kiranya hari ini boleh melengkapi khotbah yang tadi pagi, makanya dengar dua-duanya. Nah, judulnya adalah kebenaran yang benar-benar benar. Ya, Bapak Ibu ya. Kebenaran yang benar-benar benar. Wah, ini kok rumit loh Pak? Enggak, kalau bahasa Inggrisnya the really true truth. Ya, kebenaran yang benar-benar benar. Oke, mari kita baca ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 ada di depan Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita membacanya 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab ini, perikopnya adalah berbicara mengenai rumah Bapa. Ini satu idaman semua orang, setiap idaman kita bahwa kita itu akan sampai di rumah Bapa. Dan oleh karena itu Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini firman yang sudah sering kali kita dengar dan sepertinya ini menjadi sesuatu yang lewat biasa saja Bapak Ibu. Ya, karena kadang-kadang Alkitab terjemahan itu membuat kita itu berpikir rancu gitu ya. Ketika Tuhan berkata bahwa akulah jalan, kita tuh membayangkannya apa? Jalan jalan besar ya, seperti itu kan Bapak Ibu. Ketika kita berkata kebenaran, benar itu bisa macam-macam ya. Kita melihat mungkin membayangkan orang yang ada di dalam pengadilan ya. Ketika dia benar, dia diputuskan benar, dia tidak dituntut, dia tidak dipenjarakan. Kadang-kadang kata benar, kata jalan, kata hidup ini karena terjemahan bahasa Indonesia kadang-kadang membuat kita ini sepertinya ya sudahlah seolah-olah karena itu lewat begitu saja dan itu sering kita dengar. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat di dalam bahasa aslinya, sebenarnya perkataan Yesus ketika dia berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup ini sebuah kata yang berbeda, yang lain dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia benar ya sudah dikonotasikan semua benar, tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu. Dalam bahasa Yunani dipakai kata-kata yang khusus. Nah, nanti kita mau lihat. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan itu mengajak saya sedikit bermatematika gitu ya. Bermatematika. Saya itu sebenarnya SD matematikanya dapat 5 Bapak Ibu di ijazah. Tetapi puji Tuhan, saya itu bisa membimbing anak saya sampai SMA. Matematikanya dan katanya teman-teman matematikanya bagus gitu. Jadi bukan karena saya, itu karena Roh Kudus ya Bapak Ibu. Tetapi hari ini Tuhan sedang mengajak saya bermatematika gini. Jadi ketika Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, next. Tuhan itu sebenarnya sedang memberikan kita itu satu paket komplit. Di situ ada kata dan Bapak Ibu. Ya, artinya 1 tambah 1 tambah 1. Jadi kita punya berapa? 3. Dan Bapak Ibu, yang Tuhan katakan kepada saya ketika saya merenungkan ini adalah dengan 3 kata ini kita nanti akan belajar bahwa sebenarnya itu sudah lebih dari cukup untuk kita itu tetap berada di dalam Tuhan, tetap berada di dalam Yesus, tetap berada di dalam firman-Nya. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ya Bapak Ibu. Dan hanya satu pribadi di dunia yang berani berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Katakan amin. Tidak ada pribadi lain Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan lihat sedikit, saya bukan karena ingin sok-sokan Bapak Ibu, tapi kadang-kadang bahasa aslinya itu mencerminkan, membuat kita mengerti lebih jauh terhadap apa itu jalan dan kebenaran dan hidup yang dimiliki oleh Yesus. Next.
Ya, saya memberikan sebuah gambaran segitiga Bapak Ibu. Jadi Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kata dasarnya di kebenaran itu benar ya Bapak Ibu. Dan itu saya menggambarkan kita semua, saya ada di situ di dalamnya, di dalam Yesus. Jadi ketika kita percaya pada Yesus, kita mendapatkan satu paket komplit 3 in 1. Katakan sama-sama, paket komplit 3 in 1. Ya, paket ini adalah Yesus dan Yesus itu adalah firman. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat rekaman yang di YouTube tadi pagi, ketika diajarkan untuk memperkatakan firman, sebenarnya kita ini sedang memperkatakan apa yang ada di dalam diri Yesus. Karena Bapak Ibu, Yesus adalah kebenaran, dia adalah jalan. Dan Alkitab ini kalau Bapak Ibu lihat dari Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya itu menggambarkan pribadi Yesus. Bapak Ibu kan ketemu ada satu kelas namanya sejarah penebusan. Di situ akan dijelaskan dari Kejadian, Wahyu sampai Wahyu, itu penggambaran Tuhan Yesus seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Jadi dan mari kita sedikit merenungkan dari kata yang pertama. Next. Jadi jalan di situ dipakai kata hodos. Hodos. Jalan. Apa itu hodos? Hodos itu artinya begini. Hodos itu adalah satu-satunya jalan, rute yang spesifik. Ya. Coba cermati ini, satu-satunya jalan atau rute yang spesifik. Rute yang ditetapkan untuk sampai kepada tujuan, dan tujuan yang dimaksudkan itu adalah rumah Bapa. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang berkata bahwa untuk sampai ke surga itu ada banyak jalan, enggak bisa Bapak Ibu. Ada banyak jalan menuju Roma katanya. Ada banyak jalan menuju surga. Dari agama A berkata, aku juga tujuannya surga, nanti kan sama kita ketemu di sana. Enggak bisa Bapak Ibu. Karena hanya satu-satunya pribadi yang berkata bahwa hodos. Dan hodos ini ketika Bapak Ibu melihat di dalam perjanjian baru, selalu mengacu kepada yang namanya jalan Tuhan. Jadi kalau orang berkata bahwa aku mau mencari jalannya Tuhan, sebenarnya itu sedang berbicara tentang Yesus. Jadi kalau kita yang tidak percaya sedang berkata, mungkin teman-teman kita berkata bahwa aku kepengen ketemu Tuhan, aku kepengen mencari jalannya Tuhan. Sebenarnya mereka sedang berbicara tentang Yesus, tetapi mereka tidak paham. Oleh karena itu Yesus berkata bahwa akulah satu-satunya jalan, rute yang spesifik untuk sampai kepada Bapa. Katakan amin. Ya Bapak Ibu ya. Dan Tuhan Yesus tidak berkata bahwa aku tahu jalan, tetapi akulah jalan. Jadi jalan ini jangan dibayangkan hanya sekedar jalan yang ada di depan kita, di depan gereja, jalan raya. Tetapi jalan ini adalah sebuah pribadi. Artinya ketika Bapak Ibu tidak melewati pribadi ini, Bapak Ibu tidak akan sampai kepada rumah Bapa. Next. Kemudian kebenaran. Kebenaran itu dipakai kata aletheia, Bapak Ibu. Dan aletheia ini berbeda dengan di Alkitab kita kalau Bapak Ibu mencari kata benar, kebenaran, itu akan dipakai kata dasarnya berlain-lainan. Tetapi kata aletheia, kata kebenaran, itu hanya disematkan kepada Yesus. Dan ketika kita bicara mengenai firman, kebenaran, itu selalu mengacu kepada Yesus, ya Bapak Ibu. Jadi aletheia, itu arti katanya adalah dari kata a dan lete, itu tidak tersembunyi, artinya tidak tersembunyi dan nyata. Dia sebuah kebenaran yang menjadi kenyataan, bukan kebenaran yang ecek-ecek. Ya, mungkin yang Bapak Ibu suka lihat TikTok, ya lagi muncul mungkin berita Nikita Mirzani gitu ya, berjuang mencari kebenaran ya, Bapak Ibu ya. Nikita Mirzani berjuang mencari kebenaran. Mungkin kalaupun dia diputuskan benar oleh pengadilan, belum tentu dia benar-benar tidak bersalah gitu ya. Tetapi hari ini kita mau berkata bahwa kebenaran yang benar-benar itu hanya ada dalam Yesus. Katakan amin. Karena dia adalah aletheia. Jadi sesuatu yang nyata, kebenaran yang nyata tidak terbantahkan, tidak ada satupun yang bisa menggugat Yesus terhadap kebenaran yang dia miliki. Jadi ketika kita tinggal di dalam Dia, pertama kali tadi kita sudah memiliki jalan. Yang kedua, kita memiliki sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan ketika kita memiliki Dia. Ketika kita tinggal di dalam Dia. Coba baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Next. Yohanes 1 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata kebenaran di situ juga dipakai aletheia, karena itu menunjuk kepada Yesus. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu, kemarin kami ikut kebaktian kebangunan rohani untuk penyegaran rohani untuk hamba-hamba Tuhan. Ada satu kata hamba Tuhan itu yang mungkin juga mengingatkan saya dan juga cukup menohok saya juga begitu. Bapak Ibu, kadang-kadang jujur setiap kita itu menjadi meragukan, kadang-kadang meragukan firman ketika kita itu tidak menemukan apa yang kita harapkan. Misalnya nih, orang sedang sakit, ya, kemudian dia berdoa, dan kemudian dia menjadi meragukan, ini sakjane firman ini benar apa enggak loh, gitu. Ya, Bapak Ibu, secara manusia kadang-kadang kita itu ditarik-tarik oleh dosa untuk meragukan firman. Sebenarnya ketika kita meragukan firman, itu sebenarnya kita sedang meragukan Yesus. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Jadi ketika kita ini orang menghiburkan kita nih, orang kita sedih, orang menghiburkan kita, bugem misalnya, memberikan kita ayat-ayat Alkitab. Kemudian kita, wos bugem apa, gak sedih, dikai ayat Alkitab terus gitu. Bapak Ibu, itu berarti kita sedang membantah Yesus, ya Bapak Ibu. Jadi mari ingat-ingat itu, gitu, ingat-ingat itu bahwa kita tidak boleh meragukan firman. Kita tidak boleh meragukan firman karena firman itu adalah Yesus sendiri. Katakan amin. Jadi sekecil apapun firman yang Bapak Ibu dapatkan, entah itu mungkin katakanlah kadang-kadang firman itu berupa teguran, sesuatu yang tidak enak. Tetapi jangan pernah membantahnya. Karena kalau engkau membantahnya berarti engkau sama saja membantah Yesus. Jadi apa artinya ketika aku berkata bahwa aku tinggal di dalam Yesus, tetapi firman-Nya itu kita bantah, ya Bapak Ibu. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan dari kitab Kejadian sampai Wahyu tadi saya sudah sampaikan bahwa semuanya berbicara tentang Yesus, ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita semakin dekat dengan firman, apalagi tadi pagi sudah dikasih cara untuk bagaimana memperkatakan firman, itu membuat kita itu semakin dekat dengan Yesus. Katakan amin. Next, kita mau baca dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu telah melihat Dia. Bapak Ibu lihat di situ ada kata kebenaran. Di situ juga dipakai kata aletheia. Artinya sebuah kemerdekaan yang sejati itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Dia berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Jadi kalau kita itu dekat dengan firman, Tuhan berkata kita ini murid-Nya. Dan kalau kita ini murid-Nya, kita itu dekat dengan Dia dan kita itu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang sejati itu, aletheia itu, kita akan mengetahuinya. Dan ketika kita itu mengetahui kebenaran, kita itu akan merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa, sakit penyakit, kesulitan. Ya Bapak Ibu, merdeka itu dari segala perhambaan apapun, tuntutan iblis dan lain sebagainya. Jadi artinya Tuhan itu sedang menyatakan kepada kita sebenarnya, jalan itu sudah ada di dalam dirimu ketika engkau percaya kepada Yesus. Ya, jalan itu sudah diberikan. Kemudian kebenaran itu juga ada di dalam dirimu ketika engkau percaya Yesus. Tetapi ketika kita itu meragukannya, kita itu seperti seolah-olah menjauhi Yesus. Ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari belajar memperkatakan firman, karena dikatakan firman itu akan memerdekakan kita. Ya, kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang kita lihat tidak sesuai kenyataan di depan kita. Mungkin keuangan kita menipis, mungkin kita mempunyai masalah yang belum selesai. Tetapi ketika kemerdekaan itu ada di dalam diri kita, kita pasti akan mampu melakukannya ketika kita datang kepada Yesus sebagai firman. Amin Bapak Ibu. Next, aletheia. Jadi aletheia adalah realitas yang membuat kita ini, realitas sejati yang membuat kita ini merdeka. Jadi jangan sampai suami istri punya permasalahan yang tidak selesai, saling menyalahkan. Bapak Ibu,
mari setiap kita boleh merdeka dari semua itu semua. Ketika engkau berselisih paham, datang kepada Yesus, Yesus adalah sumber jawaban karena dia adalah kebenaran. Next. Kemudian kata yang berikutnya adalah zoe. Zoe itu hidup. Kalau di bahasa Indonesia kan hanya hidup begitu ya, zoe. Tetapi itu berbeda dengan apa orang Manado bilang. Orang Manado bilang kalau tulisannya gimana, Bu Gem? Oh, SOE ya. Bukan set ya. Kalau orang Manado bilang zoe itu apa, sial katanya. Tetapi kalau kita berkaca dari bahasa asli Alkitab, zoe itu artinya hidup yang mengacu pada hidup yang kekal, hidup yang kualitasnya itu berasal dari Allah sendiri. Jadi ketika kita ini ada sebagai hamba dosa, kita itu hidup kita, misalnya kita makan, kita minum, ya kita nyanyi, itu hanya bios, kehidupan biologis kita yang kita lakukan sehari-hari, kita melakukan kegiatan-kegiatan itu hanya karena aktivitas badani saja. Tetapi zoe ini adalah satu aktivitas yang membangun kita menuju kepada kualitas yang Allah inginkan. Jadi Bapak Ibu, hidup yang dimaksud Yesus bahwa dia adalah hidup, itu adalah hidup yang kekal. Dan oleh karena itu ketika kita ada di dalam Yesus, kita itu harus mempunyai sebuah kehidupan yang terus-menerus membangun hidup kita menjadi hidup yang seperti sesuai standarnya Allah. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu. Mari baca dalam 1 Yohanes 1 ayat yang keempat. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi gambaran bahwa kita itu sebenarnya sudah ketemu Yesus benar-benar apa enggak, hanya bisa dilihat dari 3 kata itu. Jalan, kebenaran, dan hidup. Di situ dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau hidup kita itu tidak penuh dengan terang, kita tidak memancarkan sesuatu, kita harus bertanya apakah kita itu dekat dengan firman atau tidak. Ketika kita ini tidak berjalan dalam kebenaran, kita ini sudah dekat dengan firman apa tidak dengan Yesus, ya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu masuk dalam rumus matematika ini, ya. Jadi kalau tadi kan Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan berkata bahwa jalan tambah kebenaran tambah hidup, ya Bapak Ibu. Nah, ada sebuah rumus matematika begini. Enggak tahu kok Tuhan kok ngajak ini bermatematika dengan saya. A kali B sama dengan AB ya Bapak Ibu, ya. Kemudian B kali C sama dengan BC, ya. A kali C sama dengan AC dan A kali B kali C ABC, ya Bapak Ibu. Saya punya buku 3, nanti saya kasih hadiah. Kebetulan hari ini sebuah kesaksian dari orang di Manado, dari orang Muslim yang cari Tuhan dan dia ketemu. Dia anaknya kiai Bapak Ibu. Dan dia mengalami sebuah kelepasan yang luar biasa dan dia dimerdekakan dari perhambaan. Nah, next, saya ingin ajak Bapak Ibu berteka-teki ini. Yang bisa jawab. Seandainya A itu jalan, ya Bapak Ibu ya. B itu benar, ya toh, dan C itu hidup. Coba Bapak Ibu bikin sebuah kalimat dari segitiga itu. Misalnya A, saya kasih contoh satu ya. A kali B, jalan dan benar. Artinya saya mau berkata seperti ini, aku harus selalu berjalan dalam kebenaran. Dengan apa? Dengan firman, ya tentu ya Bapak Ibu. Coba ada yang mau berani angkat tangan? Mau B kali C terserah, mau C kali A terserah. Ayo Bapak Ibu ada yang berani? Ada hadiahnya, Bu Eling silakan. Oh cukup itu saja, oke. Boleh. Oke. Oke. A kali B kali C sama dengan Yesus. Oke. Ada lagi yang lain? A kali B atau B kali C? Bapak Ibu saya menemukan banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Contoh kedua, ketika hidup dan jalan. Hidup saya itu harus selalu berjalan. Berjalan menuju apa? Menuju kebenaran. Menuju keintiman dengan Tuhan, menuju kepada firman, ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika kita ini mengalami permasalahan, kelemahan dan lain sebagainya, hanya dengan lihat segitiga ini, dengan 3 kata itu sebenarnya kita harusnya menjadi orang-orang yang terbangun.
kalimat aplikatif. Kata benar dan hidup. Saya itu harus hidup dengan benar sesuai firman. Ya, boleh ya Bapak Ibu ya. Atau dibalik. Karena kita hidup dalam kebenaran maka kita hidup. Boleh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, 3 kata ini kalau kita permain-mainkan, sebenarnya itu bisa membuat kita, memotivasi kita untuk apa namanya, hidup terus di dalam Tuhan dengan penuh kebenaran. Amsal 4 ayat yang ke-26 berkata seperti ini, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jadi kalau tetap segala jalanmu, artinya kita itu harus berjalan sesuai dengan ketetapan firman itu dengan tanpa henti gitu. Jadi hidup kita itu harus terus berjalan tanpa henti sesuai firman Tuhan. Ya, jalan-jalan kita itu harus hidup. Jalan-jalan kita itu harus hidup. Artinya ketika kita berjalan itu kita harus menjadi orang-orang yang menyala-nyala rohnya, ya Bapak Ibu ya. Apalagi hidup kita harus penuh dengan kebenaran dan kebenaran itu harus membuat kita ini hidup di dalam Tuhan. Terus diputar-putar Bapak Ibu akan ketemu nanti ya. Coba itu menjadi sebuah PR di rumah ya. Bapak Ibu akan ketemu banyak sekali hal yang bisa memotivasi kita bahwa hidup kita itu harus benar, kita harus berada di jalannya. Jalan yang kita lewati harus menuju pada hidup yang kekal dan seterusnya Bapak Ibu. Ya. Next. Nah, Bapak Ibu lihat bagian ini. Di situ ada kata dikaiosune. Ya, dikaiosune. Bapak Ibu, kemarin kita sudah mendengar dari Pak Gembala sampaikan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dibenarkan, Bapak Ibu. Tetapi jangan salah. Kita itu dibenarkan bukan kemudian saya diingatkan Tuhan tentang kenapa penjahat yang di sampingnya Yesus itu hanya satu yang diselamatkan. Karena hanya satu yang meresponi Yesus. Jadi ketika penjahat yang meresponi Yesus itu dia berkata bahwa ingatlah akan aku, dia begitu. Itu artinya dia mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi dikaiosune itu artinya orang itu dibenarkan, dianggap benar karena dia juga melakukan satu tindakan benar dan berkenan di dalam hatinya Yesus. Jadi bukan seorang penjahat tiba-tiba dia dianggap benar sama Tuhan, enggak begitu gitu. Kuncinya adalah ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ketika dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat, makanya tadi pagi dikatakan bahwa ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, ya kita diselamatkan. Jadi harus ada tindakan itu, gitu. Tidak semata-mata kemudian kita itu dianggap benar oleh Tuhan, tidak bisa. Harus ada sebuah tindakan di mana kita ini mengakui Yesus, baru kita ini dianggap benar, ya Bapak Ibu. Mari baca sama-sama dalam Amsal 4 ayat yang Yohanes 1 ayat yang keempat. Bu Grace bisa minta tolong bacakan Yohanes 1 ayat yang keempat. Ayat ini juga sering kita dengar sama-sama. Yohanes 1 ayat 4, di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, di dalam dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita ini dianggap benar oleh Tuhan, kemudian kita ini bisa hidup semena-mena dengan hidup kita seenaknya, enggak bisa Bapak Ibu. Kita harus tetap melakukan tindakan-tindakan kebenaran. Makanya kenapa tadi saya bikin gambar segitiga itu, supaya begini, ketika kita itu mengaku percaya kepada Yesus, kita ini tidak bisa santai-santai. Kenapa kalau itu digabung menjadi hidup kita harus terus berjalan di dalam kebenaran, karena kita terus harus aktif. Salah satunya adalah mengaktifkan perkataan-perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Grace tadi pagi, ya Bapak Ibu. Jadi kita ini dikaiosune, dianggap benar oleh Yesus. Next, tetapi orang yang di luar Tuhan dikatakan sebagai adikos. Jadi kalau Bapak Ibu tidak hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu di luar Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu tidak berjalan dengan membangun hidupmu ke arah ke arah rohmu itu semakin bertumbuh, ke arah soe tadi, Bapak Ibu, Anda berarti mungkin belum ketemu Yesus dengan benar. Tetapi kalau kita mengaku bahwa kita itu bertemu Yesus dengan benar, artinya kita itu tidak akan kemana-mana. Kita sudah punya jalan kebenaran. Kita sudah punya kehidupan yang Tuhan janjikan. Tetapi itu harus dibangun. Kita harus hidup kita itu harus terus berjalan dalam kebenaran. Dan kemerdekaan itu
harus kita miliki karena itu yang memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi next dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Saya akan membacakannya dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Di situ dikatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Yesus, kadang-kadang kita ini membedakan antara Yesus dan firman, ya, firman Alkitab. Artinya Alkitab ini kan fisik yang kita lihat sehari-hari gitu kan. Yesus yang kita sembah dalam doa-doa kita. Tetapi sebenarnya ketika kita kepengen ketemu Yesus, bacalah firman gitu ya. Ketika Bapak Ibu membaca firman, Bapak Ibu mendapatkan ajaran, engkau akan ketemu dengan Yesus. Karena kalau kita ini jauh dari firman, kita itu akan mudah ditarik kembali oleh dosa. Ya, makanya di sini dikatakan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Jadi kalau kita ini keluar dari ajaran Kristus, kita tidak memiliki Allah. Semakin kita dekat dengan ajaran Kristus, semakin kita ini dekat dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jadi sia-sia kalau kita ini keluar dari ajaran Kristus, kita tidak baca firman, kita tidak akan ketemu Bapa Bapak Ibu. Karena rumah Bapa adalah rumah yang kita rindukan semua sama-sama. Nah saya diingatkan tentang ini Bapak Ibu, next perjalanan bangsa Israel ke Mesir. Bapak Ibu, ini sebuah gambaran. Jadi sebenarnya kalau orang Israel itu mau ke tanah Kanaan, ini Mesir dan sana Kanaan. Kalau orang Israel itu mau ke tanah Kanaan, sebenarnya dari Mesir ke Kanaan itu ada seorang teolog yang menghitung sebenarnya hanya dibutuhkan waktu 25 hari. 25 hari. Tetapi karena Tuhan tahu mereka itu orang yang bersungut-sungut dan mereka tidak siap untuk berperang, akhirnya persungutan mereka itu membuat mereka berputar ini melewati jalur biru itu muter-muter selama 40 tahun. Oleh karena itu kita ini sedang diingatkan bahwa mari dekat dengan firman supaya kita itu tidak berputar-putar, ya, tidak berputar-putar. Kita itu langsung kepada sasarannya, karena Tuhan sudah menunjukkan kita jalan dan Tuhan sudah menunjukkan kebenaran. Sebenarnya mereka tuh tidak perlu nyebrang Laut Merah yang nomor 3 itu Bapak Ibu. Sebenarnya mereka langsung ke sana sebenarnya bisa, ya. Sebenarnya mereka tidak perlu nyebrang Laut Merah. Tapi kenapa harus menyeberang Laut Merah? Karena Tuhan ingin menyatakan sesuatu kepada mereka. Tetapi kita tahu bahwa bangsa Israel yang tua-tua itu habis semua di perjalanan. Karena mereka tidak pernah bertobat, mereka meragukan firman. Ketika Tuhan berkata-kata mereka mungkin menjadi tidak percaya. Dan ketidakpercayaan itu berarti penolakan terhadap Yesus. Bapak Ibu ya, mari oleh karena itu mengingatkan kita harus dekat dengan firman, kita harus dekat dengan Yesus karena di dalam Yesus ada jalan, ada kebenaran, dan ada soe, ya, kebenaran yang memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu. Sebagai kesimpulan yang pertama, mari kita selalu ingat, terutama anak-anak muda yang bergaul dengan sesamanya, yang mereka berkata bahwa agama itu sama, mari camkan itu bahwa tidak ada satupun pribadi yang mengatakan seperti Yesus bahwa dia adalah jalan satu-satunya yang dengan rute yang spesifik untuk sampai kepada surga. Dan yang kedua, kita harus masuk kepada pribadi Yesus karena dia adalah kebenaran yang benar yang memerdekakan kita. Katakan amin. Dan Yesus adalah pribadi yang membuat kita memiliki kehidupan. Dan kesimpulan yang kedua, saya selalu mengingatkan gambar ini supaya Bapak Ibu bisa bermain-main kata tadi. Ya Bapak Ibu. Jadi intinya kita harus selalu kembali kepada firman. Hidup oleh firman, kebenaran oleh firman, ya. Dan kita berjalan dalam firman dan seterusnya. Bapak Ibu bisa putar-putar, Bapak Ibu akan menemukan satu tips untuk tetap berada di dalam jalur firman bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami ini pribadi yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Engkau. Namun kami memiliki jalan satu-satunya. Kami memiliki kebenaran yang hakiki, yang tidak ada satupun yang menggantikan, Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau menyediakan kami satu hidup yang kekal. Soe, Tuhan. Dan biar kami boleh membangun hidup kami ini menjadi satu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebenarnya dengan 3 itu, biar itu mengingatkan kami bahwa itu lebih dari cukup, Tuhan. Ketika kami boleh mengingat jalan-Mu, kami boleh mengingat Engkau adalah kebenaran, dan kami boleh mengingat bahwa Engkau menyediakan hidup yang kekal buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang terus menolong kami ketika kami dalam kelemahan, Engkau yang terus menolong kami ketika kami dalam masalah, dan biar firman-Mu itu menjadi bagian kami selama-lamanya, karena kami mau berjumpa dengan Bapa di rumah Bapa yang Tuhan bersediakan. Terima kasih, memberkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkannya, dan firman-Mu ini menjadi rema buat setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya mencoba merenungkan dan mencari tempat apa ya yang saya bisa kasih buat ilustrasi bahwa untuk ke tempat itu hanya satu jalan gitu. Saya cari-cari nggak ketemu, saudaraku ya. Saya coba cari-cari di kota Magelang tempat apa yang dimana kalau kita mau ke situ tuh harus satu-satunya jalan itu, nggak ketemu. Artinya memang tempat di dunia ini kita bisa capai melalui banyak jalan. Tapi kata jalan tadi adalah jalan yang spesifik, jalan yang khusus, jalan yang satu-satunya untuk bisa ketemu dengan Bapa. Itu hanya Yesus. Gitu. Dan saya membayangkan bahwa satu tempat yang hanya punya satu jalan untuk akses ke sana, itu pasti tempatnya private. Makanya sorga nggak bisa ditempuh dengan banyak jalan. Sorga, rumah Bapa itu hanya bisa lewat satu jalan, yaitu Yesus. Kenapa? Private, eksklusif. Nah makanya kita bersyukur kalau kita ketemu dengan jalan itu. Kita sudah tidak lagi berdoa supaya Tuhan menunjukkan jalan. Kita sudah ketemu jalan itu, dan jalan itu adalah jalan kebenaran. Dan ketika kita jalan dalam kebenaran, kita akan hidup, saudaraku. Yang setuju katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Di hari kemerdekaan ini, seringkali kemerdekaan dikatakan bukan tujuan. Kemerdekaan hanya jembatan emas menuju kepada pembangunan yang berikutnya. Jadi kalau Indonesia ini mau maju, Indonesia ini mau berkembang, Indonesia ini mau bertumbuh lebih dahsyat, satu-satunya jalan harus lewat kemerdekaan. Dan kita bersyukur karena ketika kita melalui Yesus, hidup kita dimerdekakan, dan kita nggak cukup terima Yesus, tetapi kita terus mengerjakan keselamatan kita, bertumbuh semakin dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Mari tutup matamu, kita akhiri kebaktian kita. Sebelumnya kita mau nyembah Tuhan dulu. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta, itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama
Bapak Ibu, Pak Mahfud MD dia berkata bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. Sementara negara lain merdeka karena diberi oleh si penjajah. Saudaraku, kalau dalam konteks kita, memang keselamatan, kemerdekaan itu diberikan oleh Yesus. Tapi yang jajah kita, iblis, gak pernah akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Dalam konteks kita, dalam konteks kekristenan kita lebih mirip dengan Indonesia. Karena kita merdeka, karena Yesus yang ngusir penjajah itu. Yesus yang ngalahkan penjajah itu. Penjajah di negara lain memberikan kemerdekaan kepada yang dijajah. Tapi Indonesia menerima kemerdekaan karena mengusir penjajah. Dan bersyukur dalam hidup kita bukan ngusir sendiri. Tetapi ada Yesus, ada backup kita, ada backing kita yang mengusir penjajah sehingga kita merdeka. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Karena itu kalau sore hari ini ada yang masih dijajah dengan bimbang, kalau ada yang masih dijajah dengan keraguan-raguan, kalau ada yang masih dijajah dengan kesusahan, biarkan nama Yesus yang indah itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan, memberikan kita kebenaran, memberikan kita kehidupan, hidup yang berkualitas, hidup sorgawi, hidup yang penuh mujizat, hidup yang dipenuhi dengan kemuliaan, bukan hidup bios, bukan hidup biologis yang biasa-biasa saja. Hidup kita hidup dalam kelimpahan, hidup kita hidup dalam kemenangan. Itu nama yang indah, mari katakan sama-sama. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburkan, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, jalan kebenaran dan hidup ada di dalamku, ada di dalam kita. Dia turun dari surga, melepaskan kita dari penjajahan dosa. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Kami bangga punya Yesus, kami bangga punya Tuhan yang memerdekakan kami. Yesus yang termanis buatku, ku cinta selamanya. Nama yang tercinta,
buat dunia dan surga. Nama yang tercinta buat dunia dan surga. Nama yang tercinta buat dunia dan surga. Dan surga, katakan sama-sama, nama yang tercinta buat dunia dan surga. Nama yang tercinta buat dunia dan surga. Nama yang tercinta buat dunia dan surga. Katakan nama yang tercinta, nama yang tercinta buat dunia dan surga. Engkau jalan, satu-satunya jalan. Dan lagi katakan nama yang tercinta, nama yang tercinta buat dunia dan surga. One way to heaven, one way to Father's house. Nama yang tercinta, nama yang tercinta buat dunia dan surga. Itulah nama Yesus, itulah nama Tuhan buat dunia dan surga, buat dunia dan surga, dan surga buat dunia dan surga. Mari sekali lagi sembah Dia. Haleluya. One way to heaven, specific way to the Father's house. Kami percaya padamu, Kaulah Tuhan dahsyat. Engkau buka jalan, Engkau buka jalan, Engkau menyatakan kebenaran, Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Yesus, katakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan saat ku bimbang, saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku besertaku. Takut selamanya. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pesan terakhir sebelum kita pulang, jangan berpikir hidup kita dengan hidup orang di luar sana sama. Karena hidup kita dengan hidup mereka berbeda. Hidup kita adalah hidup Zoe. Hidup mereka tanpa Yesus hanya hidup bios. Tanaman itu hidup dan itu bios. Binatang itu hidup dan itu bios. Tetapi kita adalah hidup Zoe. Hidup Allah, hidup sorgawi. Jadi jangan pernah merasa kita sama dengan mereka. Karena kita punya keistimewaan, Yesus ada dalam kita. Jalan itu ada di dalam kita dan kita di jalan itu. Kebenaran itu ada dalam kita dan kita dalam kebenaran, dan kita hidup berkelimpahan, hidup berkualitas. Mari pulanglah, terimalah berkat anugerah Allah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin sama-sama. Amin. Selamat malam merdeka, Tuhan memberkati. Haleluya.